Pemuda ini dipukuli dengan tongkat di sekolah, menderita kelumpuhan otak. Tapi, dalam 10 tahun mendatang, dia mengubah hidupnya jadi hacker yang ahli. Hari itu, Suang pakai nomor palsu, menelpon polisi untuk melapor. Seseorang berencana merampok Bank Zengsing. Besok pagi jam 10, kepala perampoknya adalah Senje, orang yang kalian cari. Walaupun polisi Zhangjian kira itu hanyalah laporan palsu, tapi dia tetap lebih baik siap daripada menyesal nantinya. Sampai di gerbang bank lebih dulu dan mengintai. Segera sebuah kendaraan off-road menarik perhatian polisi. Benarlah, beberapa perampok berkacamata dan bertopan turun. Dan saat mereka siap beraksi, pada saat itu, ponsel mereka berdering. Halo, balik ke mobilmu, ada polisi. Mendengar lawan bicaranya, si ketua, Senje, membalikkan badan, cek sekelilingnya. Benar saja, ada beberapa sosok polisi. Aku akan bantu kamu kabur. Siapa kamu? Balik ke mobil, cepat. Para perampok mengikuti instruksi bocah itu. Segera balik ke mobil dan kabur dari sana. Lihat hal itu, Jian buru-buru suruh bawahannya ambil tindakan. Tapi, saat ini, mereka gak tahu. Di sisi lain, Suang sudah meretas sistem pengawasan jalan. Berhasil membuat Senje menghindari pengejaran. Tepat waktu Senje mau berterima kasih padanya, Suang malah menutup teleponnya. Alasan kenapa dia melakukannya, semua untuk rencana balas dendamnya sendiri. Ternyata, 10 tahun yang lalu, Suang bentrok dengan pengganggu sekolah. Gak disangka, lawannya menyerang dengan kejam. Pukul dia dengan tongkat sampai lumpuh otak. Sejak saat itu, hanya bisa mengandalkan obat untuk bertahan hidup. Pacarnya, Lin Qiao, untuk membantunya balas dendam. Buat janji dengan si pengganggu ke menara air. Kamu juga harus minum obat seumur hidup. Apa maksudmu? Setelah selesai bicara, dia tarik si pengganggu, melompat bersama. Untungnya, Lin Qiao diselamatkan tepat waktu. Tapi dia juga punya bekas luka panjang di punggungnya. Lin Qiao yang saat ini pemain cello di kelompok musik. Tapi permainannya buat si profesor gak tahan. Orang bisa mati karena mendengar permainanmu. Tapi, si profesor yang saat ini belum tahu tujuan Lin Qiao bergabung dengan kelompok musik. Semuanya direncanakan oleh Suang. Karena si profesor ini juga ada dalam rencananya. Li Qiao, untuk berlatih cello. Bahkan menarik profesor itu ke kelas. Lihat baju Lin Qiao yang terbuka. Si profesor cabul mendekat ke belakangnya, membimbingnya. Dan adegan ini, semuanya dilihat Suang yang ada di depan monitor. Yang membuat profesor makin gak menduga adalah Lin Qiao yang di hadapannya adalah putrinya sendiri. Dan alasan wanita itu melakukannya, semua untuk membalaskan dendam ibunya. Suatu malam 20 tahun yang lalu, Amei berdiri sendirian di pinggir jalan. Lalu seorang pria menawarkan tumpangan. Amei dibawa ke tempat sepi untuk melakukan kejahatan. Gak diduga, beberapa bulan kemudian, dia menemukan dirinya hamil. Amei lantas terus dimaki seluruh desa. Sampai 6 tahun kemudian, dia lihat berita pria itu dari koran. Jadi Amei menghubungi orang yang paling gak mau dia temui itu. Karena putri mereka sakit, mendesak, butuh uang pengobatan. Pria yang dicarinya itu, dengan gak sabar mengeluarkan 2 stok uang. Kejahatan yang kamu lakukan ini, apa gak menyesal sama sekali? Aku kasih tahu kamu. Aku sudah cukup baik, gak melaporkanmu memerasku. Jangan cari aku lagi. Kemudian, pria itu pergi. Tapi, belum pergi jauh. Dia tiba-tiba berbalik, supaya Amei gak datang mengganggunya lagi. Pria itu lantas membunuh Amei di hutan. Dan semua ini, semuanya dilihat oleh putrinya yang dekat situ. Melihat hal itu, pria menguburkannya bersama Amei. Untungnya, dia akhirnya punya sedikit hati nurani. Gali putrinya keluar dari tanah, lalu taruh dia di gerbang sebuah panti asuhan. Gadis itu bertemu Suang, orang terpenting dalam hidupnya. Keduanya sudah bersama sejak kecil. Saat itu, untuk melindunginya, Suang dipukuli pengganggu sekolah sampai lumpuh otak. Sejak saat itu, satu-satunya cara bertahan hidup hanya dengan obat. Sekarang, mereka sudah dewasa. Jadi Suang berencana membalaskan dendam Lin Qiao. Dia minta Lin Qiao pura-pura jadi murid agar bisa mendekati profesor. Menghadapi wanita yang muda dan cantik, profesor segera masuk perangkap lawan. Untungnya, Lin Qiao selalu tahu batas. Gak biarkan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat ini, Senje yang dibantu sebelumnya, menemukan alamat Suang. Tapi saat ini, Senje belum tahu. Semua ini juga ada dalam rencana Suang. Kamu melaporkan polisi tentang aku, lalu menyelamatkanku. Kenapa? Dia menawarkan menggunakan keterampilan meretasnya. Siap bekerja sama dengan Senji untuk mencuci uang. Jadi membawanya ke sebuah dermaga.